Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, dan ini adalah pertemuan yang ke-50 yang pada pertemuan ini kita akan membaca penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala terhadap bait syair Manhajil Haq, yaitu bait syair yang ke-47, yaitu yang disebutkan oleh penulis di halaman 68. Baik. Pada bait syair ke-47 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala ingin menerangkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin di kehidupan dunia ini. Hendaknya seorang mukmin mengetahui tentang hakikat dunia ini, yang mana dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara dia, yang dia akan berpindah menuju tempat yang menjadi tempat tinggalnya yang hakiki, yang dia hidup selamanya, yaitu akhirat. Sedangkan dunia ini adalah tempat untuk beramal, yaitu mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Ya. Maka beliau mengingatkan kita agar ini menyikapi dunia ini sebagaimana yang beliau terangkan itu. Ya. Baik. Dalam bait syair yang ke-47 ini beliau mengatakan, "Tarahhal 'anid dunya falaysat iqamatan, walakinnaha zadun liman yatazawwadu." Tarahhal, berangkatlah dari dunia. Maksudnya pergilah kamu, meninggalkan dunia, tinggalkanlah dunia ini. Ya, pergilah kamu meninggalkan dunia ini. Falaisat iqamatan, karena sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat tinggal. Walakinnaha zadun liman yatazawwadu, akan tetapi dunia ini adalah zadun, yakni bekal, perbekalan atau tempat untuk kita mencari bekal. Liman yatazawwadu, bagi orang yang sedang mencari bekal. Ya. Setiap kita sebenarnya di dunia ini sedang mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Maka setiap kita itu tinggal apa yang dia kumpulkan di dunia ini, apakah kebaikan ataukah keburukan. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka sesungguhnya dia sedang mengumpulkan bekal-bekal yang terbaik. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang buruk, maka dia dia sedang mengumpulkan bekal-bekal yang tidak baik atau bekal-bekal yang buruk untuk kehidupannya di akhirat. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, "Tarahhal 'anid dunya falaysat iqamatan." Tinggalkanlah dunia, pergilah meninggalkan dunia, falaysat iqamatan, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal. Maksudnya adalah kalimat ini maksudnya adalah la ta'tabir hadhil hayatad dunya mautinan laka wa mustaqarran. Janganlah kamu menganggap kehidupan dunia ini sebagai tempat tinggalmu, sebagai tempat menetapmu. Jadi hendaknya kita menyadari, hendaknya kita meyakini bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, bukan tempat menetap kita. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita bukti akan hal ini. Sangat gamblang sekali setiap saat, setiap waktu kita melihat orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita terlebih dahulu, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita pun akan menyusul mereka. Kita akan meninggalkan dunia ini. Fahiya laysat dara iqamatin, maka dunia ini bukanlah negeri untuk menetap. Bal hiya daru dha'nin wa intiqalin wa irtihalin. Bahkan dunia ini adalah negeri yang akan kita tinggalkan, yang kita akan berpindah darinya, yang kita akan pergi darinya. Ya. Darul dha'nin, negeri yang akan kita tinggalkan, negeri yang akan kita berpindah darinya, dan negeri yang kita akan pergi meninggalkannya. Itu pasti. Fad dunya murtahilatun wa ahluha murtahiluna, maka dunia itu pasti akan pergi meninggalkan kita. Wa ahluha murtahiluna, dan penduduk dunia ini pun akan pergi meninggalkan dunia. Yani
kalau tidak dunia itu yang pergi meninggalkan kita, atau kita yang akan pergi meninggalkan dunia. Kama ja'a fil athari an Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dalam satu athar dari Ali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia pergi, ini meninggalkan kita, mudbiratan, membelakangi kita, wartahalat al-akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat datang, irtahalat yaitu bergerak datang, bergerak mendatangi kita. Jadi dunia itu sedang sedikit demi sedikit meninggalkan kita, membelakangi kita, sedangkan akhirat pelan-pelan, ini sedikit demi sedikit mendatangi kita, menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan pada setiap masing-masing dari keduanya, yaitu dari dunia dan akhirat itu, banun, memiliki anak-anak. Maksudnya adalah orang-orang yang terpikat dengan dunia itu ada, orang-orang yang terpikat dengan akhirat itu ada, orang-orang yang menambatkan hatinya dengan dunia dan yang menambatkan hatinya dengan akhirat itu ada. Ya, fakunu min abna'il akhirati, maka jadilah kalian sebagai anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Maksudnya masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang menambatkan hati kepadanya, yang menganggapnya sebagai tempat tinggalnya, tempat menetapnya. Maka jadilah kamu orang-orang yang menambatkan hatimu kepada akhirat. Jangan kamu tambatkan hatimu kepada dunia. Maka Ali mengatakan, fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Maka sesungguhnya pada hari ini, yaitu kehidupan dunia ini adalah tempat untuk beramal, wala hisab, dan tidak ada perhitungan yang sempurna di dunia ini. Yang ada perhitungan di dunia, perhitungan yang sempurna hanyalah di akhirat. Wa ghadan hisabun, dan besok, yaitu di kehidupan akhirat, adalah tempat perhitungan yang sempurna, wala amalun, dan bukan tempat untuk beramal. Oleh karena itu hendaknya, karena negeri akhirat itulah yang utama, yang menjadi tujuan kita nantinya, maka janganlah kita menyia-nyiakan kehidupan dunia ini dengan melakukan amalan-amalan yang buruk, yang nantinya kita akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban darinya. Maka hendaknya kita melakukan amalan-amalan yang baik, yang seandainya kita akan dihisab, maka kita akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Qala ba'dul hukama'i, sebagian orang-orang yang bijak mengatakan, ajibtu mimmanid dunya muliyatun anhu wal akhiratu muqbilatun ilaihi yashtaghilu bil mudbirati wa yu'ridu 'anil muqbilati. Ajibtu, aku heran terhadap orang yang dunia itu sesungguhnya meninggalkan dia, sedangkan akhirat itu mendatangi dia, namun dia yashtaghilu, menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan meninggalkan dia, wa yu'ridu, dan dia berpaling dari sesuatu yang akan menghampiri dia, yang pasti menghampiri dia. Jadi setiap orang itu sebenarnya itu yakin kalau dia akan meninggalkan dunia. Kita bisa menanyakan siapa saja terhadap diri kita sendiri, kita tanyakan terhadap orang lain, kita tanyakan di sekitar kita, mereka pasti yakin bahwasanya mereka akan meninggalkan dunia ini. Dan mereka pasti yakin, terutama orang yang beriman, yakin bahwasanya akan berpindah ke negeri akhirat. Tetapi yang mengherankan adalah di antara mereka, yakni banyak yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan mereka tinggalkan, dan mereka berpaling, ya, mengabaikan sesuatu yang sesungguhnya mereka akan mendatanginya, yaitu akhirat. Bal halul insani fi hadhil hayati kahalil musafiri. Bahkan keadaan manusia sesungguhnya di dunia ini adalah sebagaimana keadaannya orang yang bersafar. Ya. Wa fil hadithi an Ibnu Umar, dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Maka beliau bersabda, jadilah kamu hai Ibnu Umar di dunia ini
seakan-akan engkau adalah orang yang asing, itu orang yang berada di tempat negeri yang lain, yang senantiasa hatinya tertambat kepada negerinya sendiri, senantiasa hatinya ingin kembali ke negeri kampung halamannya. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang berada di dalam perjalanan, abiru sabil. Ya, ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang Rasulullah SAW ini mengingatkan kepada Ibnu Umar tentang hakikat dunia ini. Hendaknya kita menjadikan dunia ini bagikan tempat asing, tempat yang asing, negeri yang asing, yang kita pasti akan kembali ke kampung halaman, atau kita anggap kita sedang berada dalam perjalanan di negeri ini, perjalanan menuju akhirat. Ya, inilah seharusnya seseorang menganggap dunia ini. Maka Ibnu Umar, ya, setelah mendapatkan wasiat itu, wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar dia mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa. Apabila kamu berada di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu di waktu sore. Maksudnya, karena kita sudah tahu bahwasanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan, maka manfaatkanlah waktu yang ada di dunia ini sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu yang ada di dunia ini untuk kebaikan-kebaikan dan jangan kamu tunda-tunda. Ya. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan ambillah waktu sehatmu itu limaradika, untuk waktu sakitmu. Maksudnya, gunakanlah waktu kesempatan ketika kamu sehat itu sebelum datangnya waktu sakit. Wa min hayatika limautika, dan gunakanlah waktu hidupmu ini untuk waktu matimu. Maksudnya, hendaknya engkau berusaha untuk memanfaatkan kehidupanmu ini sehingga engkau akan mendapatkan buahnya ketika kamu sudah meninggal dunia nanti, ketika kamu tidak bisa melakukan amalan lagi. Nah, yani maksud dari wasiat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini, bi ayakuna musta'iddan mutahayyi'an muhafizan ala fara'idil Islam wa wajibatid dini mubta'idan 'anil haram. Yaitu hendaknya seseorang itu yaitu mempersiapkan diri, bersiap-siap, ini muhafizan ala fara'idil Islam, menjaga kewajiban-kewajiban Islam, wa wajibatid din, ya, menjaga kewajiban-kewajiban agama, mubta'idan 'anil haram, hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Ini maksudnya, inilah hendaknya dia melakukan amalan-amalan ini, mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi akhirat dengan ini melaksanakan agama ini, melaksanakan agama Islam dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Li'annahu sayantaqilu min hadhihi dari thumma yujza ala kulli amalihi. Karena dia itu akan berpindah dari negeri dunia ini, kemudian dia akan diberi balasan atas setiap amalan-amalan yang dia perbuat. Nah, qala Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, wa hadzal haditsu aslun fi qisaril amali fid dunya. Hadis ini merupakan pondasi, landasan dalam bagaimana kita harusnya itu memendekkan angan-angan di dunia ini. Jadi hadis ini menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana kita bisa memendekkan angan-angan. Kenapa kita harus memendekkan angan-angan? Karena kalau kita memiliki angan-angan yang panjang, maka akan menjadikan kita itu, yakni menganggap seakan kita akan hidup kekal selama-lamanya di dunia ini. Ya, yang hal itu akan memperlambat kita di dalam melakukan amal kebaikan. Ya, menghalangi kita dalam ketakwaan kepada Allah. Menghalangi kita di dalam mencari bekal akhirat karena kita menganggap akan hidup lama di dunia ini. Ya. Maka hadis ini menjadi landasan pondasi untuk kita memendekkan angan-angan kita di dunia ini. Wa annal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskanan. Dan bahwasanya seorang mukmin tidak pantas baginya untuk mengambil atau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya, tempat menetapnya. Ya. Fayatma'innu fiha, lalu dia kemudian merasa tenang dengan dunia ini, seakan-akan dia itu akan hidup selama-lamanya di dunia, ya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu 'ala janahi safarin. Tetapi selayaknya seorang mukmin itu, ya, di dunia ini seakan-akan dia berada di atas sayap
perjalanan. Maksudnya dia merasakan dirinya, dia menganggap dirinya sedang di dalam perjalanan. Yuhayyi'u jihazahu lirrahili, yang dia mempersiapkan perbekalannya, mempersiapkan segala-galanya, ya, untuk yakni keberangkatan, untuk perpindahan, untuk yakni safarnya dia menuju akhirat. Wa qad ittafaqat 'ala dzalika wasayal anbiya'i wa atba'ihim, dan wasiat para nabi dan para pengikut mereka telah sepakat atas hal tersebut. Maksudnya semua para nabi mewasiatkan hal yang sama, mewasiatkan tentang hakikat dunia ini adalah tempat yang sementara, hanya sebagai tempat untuk mencari bekal kebaikan untuk kehidupan di akhirat. Qala ta'ala hakiyan an mu'mini ali fir'auna, Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang keadaan seorang yang beriman dari yakni pengikutnya Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, ya. Jadi di sana ketika Nabi Musa yakni berdakwah, ya, di zamannya Fir'aun itu ada di antara keluarga Fir'aun yang beriman dan dia menyembunyikan imannya, ya, dan dia berkata, dan perkataan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan bahwasanya akhirat dia adalah tempat menetap, ya, tempat tinggal yang kekal abadi yang akan kita tinggali di sana, ya, selama-lamanya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Maksudnya dunia ini bukanlah tujuanku, dunia ini bukanlah ini tempat tinggal menetapku. Aku tidak punya urusan dengan dunia ini, ya. Mali walid dunya, kenapa aku tidak punya urusan dengan dunia ini? Innama mathali wa mathalu dunya, karena sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini kamathali rakibin, sebagaimana orang yang berkendara, yaitu sedang melaksanakan perjalanan, ya. Qala fi dhilli syajaratin, yang dia sedang istirahat siang. Qala di sini maknanya bukan berkata, ya. Qala yaqilu qailulah, yaitu dari qala yaqilu qailulah yang maknanya adalah istirahat di waktu siang, ya. Sebagaimana orang yang sedang berkendara melaksanakan perjalanan yang dia istirahat di waktu siang, fi dhilli syajaratin, di bawah naungan pohon, ya. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan yakni pohon tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan kepada kita hakikat kehidupan kita di dunia ini bagaikan orang yang sedang istirahat sementara di bawah naungan pohon yang akan dia tinggalkan, melanjutkan kembali perjalanan menuju akhirat. Dan memang demikian, kita di dunia ini sedang melaksanakan perjalanan menuju akhirat. Maka hendaknya sebisa mungkin kita mencari bekal yang sebaik-baiknya di dunia ini untuk ini kehidupan di akhirat kita. Makanya di akhir syair tadi Syekh mengatakan, walakinnaha zadun liman yatazawwadu, tapi dunia ini adalah zat, bekal, perbekalan bagi orang yang mau mencari bekal. Ai ad-dunya zadun lil akhirah, maksudnya dunia ini adalah bekal untuk akhirat, ya. Bihasabi naw'i zadi yakunul hasadu wath-thimaru yaumal qiyamati, dan sesuai dengan jenis perbekalan yang diambil, yang dikumpulkan, maka demikianlah ini panenan ataupun buah yang akan didapat pada hari kiamat. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, bekal apa yang kita kumpulkan di dunia ini, itulah yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Faman zar'a khairan wajada thawabahu wa ajrahu, maka barang siapa yang menanam sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan balasannya, ya. Dia akan mendapatkan balasan yang baik tentu saja. Bahkan Allah Ta'ala ketika membalas kebaikan itu tidaklah 1 dibalas 1, tetapi minimalnya adalah 10 kali lipat, ya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat.
Bahkan Allah Ta'ala melipatkannya menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka hendaknya kita tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan di dalam mencari bekal kebaikan di dunia ini, karena pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Wa man zar'a syarran wajada 'uqubatahu wa wizrahu. Barang siapa yang menanam keburukan, itu melakukan keburukan di dunia ini, ya, mengumpulkan bekal yang buruk di dunia ini, wajada 'uqubatahu wa wizrahu, maka dia akan mendapatkan hukumannya dan dosanya, yaitu di akhirat. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inilah bekal yang terbaik yang harusnya kita kumpulkan di dunia ini, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ini Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang memiliki akal fikiran, karena orang yang berakal sehat memiliki akal fikiran, ketika dia disampaikan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, ya, akan kita tinggalkan dan kita menuju akhirat sebagai kampung menetap kita, negeri tujuan kita, tempat menetap kita selama-lamanya, maka orang yang bertakwa, orang yang berakal akan mencari bekal yang terbaik, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan tersebut. Maka Allah Ta'ala memerintahkan takwa ini kepada orang yang memiliki akal. Baik. Qala Umar bin Abdul Aziz fi khutbatihi. Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya dia mengatakan, inna dunya laysat bidari qararikum, sesungguhnya dunia ini bukanlah negeri tempat menetap kalian. Kataballahu 'alaihal fana'a, Allah Ta'ala telah menetapkan kehancuran pada dunia ini. Dunia ini pasti hancur, ya, dan kehidupan kita itu pasti akan menemui batasnya, menemui ajalnya. Wa kataba 'ala ahliha minha dha'na, ya, dan Allah Ta'ala telah menetapkan kepada penghuni dunia ini bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, ya. Dunia ini pasti hancur dan kita pasti akan meninggalkan dunia. Fakam min 'amirin muthaqin 'amma qalilin yakhrabu, betapa banyak suatu tempat yang dihuni, ya, yang dihuni oleh manusia, ya, 'amma qalilin yakhrabu, hanya sebentar saja kemudian tempat tersebut hancur ataupun runtuh ataupun binasa, tidak ada lagi penghuninya, ya. Kita bisa memperhatikan keadaan di dunia ini. Ada satu tempat yang dihuni oleh manusia yang luar biasa seperti kaum Tsamud, ya, kaum Ad, ya, dengan kekuatan yang mereka miliki, kehebatan yang mereka miliki, ya. Lalu kemudian tidak lama kemudian mereka pun akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min muqimin mughtabitin 'amma qalilin yad'anu, betapa banyak orang yang menetap, yang bergembira di dalam tempat dia menetap ini, ya, merasa bahagia di tempat menetapnya itu, namun sebentar saja kemudian dia meninggalkan tempat menetap tersebut. Dia berangkat pergi meninggalkan tempat menetapnya. Manusia yang bersenang-senang di dunia ini, ya, mendapatkan kenikmatan dunia yang luar biasa banyaknya, ya, tiba-tiba saja Allah Ta'ala menetapkan ajalnya, yakni kemudian Allah Ta'ala mencabut nyawanya dan dia meninggalkan dunia ini. Betapa banyak yang seperti itu. Fahsinu rahimakumullah min harrihlata bi ahsani ma bi hadratikum minan nuqlati, maka hendaknya kalian, semoga Allah merahmati kalian, memperbagus ini rihlah, kepergian kalian dari dunia ini, bi ahsani ma bi hadratikum minan nuqlati, dengan nuklah, yaitu perpindahan ataupun bekal perpindahan yang terbaik yang ada di hadapan kalian. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa idza lam takunid dunya lil mu'mini dara iqamatin wala watanan fayanbaghi lil mu'mini ay yakuna haluhu fiha ala ahadi halaini. Apabila dunia ini, ya, bagi seorang mukmin bukanlah dia tempat menetap, dan ini memang sesungguhnya yang hakikatnya memang demikian. Dunia ini bukanlah tempat menetap bagi seorang mukmin,
wala watanan, bukan tempat tinggal dia. Fayanbaghi lil mu'mini, maka seorang mukmin itu hendaknya ayakuna haluhu, keadaannya fiha, di dunia ini, ala ahadi halain, dia berada di atas salah satu dari dua keadaan. Jadi ketika kita menyadari dunia ini bukan tempat menetap kita, maka hendaknya keadaan kita di dunia ini antara dua dari keadaan ini. Imma ayakuna ka'annahu gharibun muqimun fi baladin ghurbatin. Yang pertama, yaitu dia menjadi seakan-akan orang yang asing yang tinggal di negeri yang asing. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita tinggal di negeri yang asing. Hammuhu atazawudu liruju'i ila watanihi, maka pasti dia akan memiliki pikiran untuk mencari bekal kembali menuju kampung halamannya. Ya. Setiap orang yang tinggal di negeri asing, ya, orang Indonesia misalkan bepergian, yang merantau ke luar negeri, pasti dia memiliki memiliki keinginan, ya, untuk mencari bekal yang terbaik untuk dia kembali ke negeri halamannya, ke kampung halamannya. Demikian pula ketika kita di dunia, hendaknya seperti itu. Ya, kita yakin bahwasanya dunia ini adalah negeri asing kita, bukan tempat tinggal kita. Maka kita mencari bekal bagaimana untuk kembali ke negeri akhirat. Au yakuna ka'annahu, kita baca yakuna karena ini adalah ataf kepada ayyakuna di sini. Au yakuna ka'annahu musafirun ghairu muqimin albattata. Atau keadaan yang kedua adalah dia seakan-akan sebagai seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan. Ya, sedang dalam perjalanan, ghairu muqimin, yang tidak menetap. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Nabi SAW tadi, ya, ghairu muqimin albattah, dia tidak menetap sama sekali. Ini seperti yang dalam sabda Nabi SAW tadi, bahwasanya beliau memperumpamakan seakan-akan orang yang sedang berjalan, ya, kemudian singgah sementara di bawah naungan pohon yang pasti akan dia tinggalkan. Bal huwa lailahu wa naharahu yasiru ila baladil iqamati. Artinya dia itu setiap malam dan siangnya itu sedang berjalan menuju negeri, yakni tempat tinggalnya, ila baladil iqamah. Ya. Inilah seharusnya seorang mukmin. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Umar tadi, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, seakan-akan engkau orang yang asing atau engkau menganggap dirimu di dunia ini adalah sedang melaksanakan perjalanan. Ini hanya tempat singgah sementara saja. Ya. Falihada wassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar ayakuna fid dunya ala ahadi hadainil halain. Oleh karena itulah Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Umar agar dia, ya, di dunia ini berada di atas salah satu dari dua keadaan ini. Imma gharibun aw abiru sabil. Baik dia itu gharib sebagai orang yang asing, tinggal di negeri asing, atau seakan-akan dia sedang dalam perjalanan. Nah, wal muwaffaqu min ibadillahi man yuhsinu zada liyaumil ma'adi. Dan orang yang mendapatkan taufik di antara hamba Allah adalah orang yang memperbagus bekalnya untuk kehidupan, untuk hari kembali dia, ya, untuk hari kembalinya dia, yaitu hari ketika dia masuk ke negeri akhirat. Masya Allah, ini adalah luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala dalam bait syair ke-47 dan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Seperti biasa di akhir pertemuan ini kita tuliskan beberapa pelajaran ataupun kesimpulan. Yang pertama adalah hendaknya kita mengetahui hakikat dunia yang kita tempati saat ini, bahwa dunia ini bukanlah tempat menetap kita. Kita harus menyadari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tempat tinggal dan menetap kita sesungguhnya adalah negeri akhirat yang sedang kita tuju ini, yang akan kita tempati secara kekal abadi selamanya. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwasanya dunia adalah ladang untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dari sini maka hendaknya kita mengumpulkan bekal terbaik dan menjauhi bekal yang buruk. Apa itu bekal terbaik? Bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang bisa mengumpulkan bekal terbaik untuk hari akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengumpulkan bekal terbaik di dunia ini, yaitu untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan
ketika kita sudah menetap di kampung halaman kita di akhirat. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.